Kamu tidak boleh pergi ke laut. Ayah dan paman. Chen Arbor tidak bisa pergi ke laut hari ini. Orang tua, tidak mungkin. Tidak, kamu tidak boleh pergi ke laut. Tunggu sebentar, dengarkan saja aku. Aku benar-benar tidak bisa pergi ke laut hari ini. Percayalah padaku. Aku baru saja menghitung dari langit. Akan ada angin kencang dan hujan sebentar lagi. Akan ada angin laut bertiup di Laut Tenggara. Monyang kita makan di tepi laut. Lihat langit. Pamanmu sudah di laut selama puluhan tahun. Dunia walrus ini ada di kerutanku. Bahkan jika Arbor salah membaca sekali saat kamu lahir. Tapi lihat dunia, kamu tidak bisa salah aber. Hahaha. Tolong percayalah padaku sekali. Dan aku juga menghitung bahwa ada bahaya yang lebih besar daripada badai hebat. Apa bahayanya? Aku belum menemukan jawabannya. Bagaimanapun, aku hanya cemas. Jika aku cemas, sesuatu yang besar akan terjadi. Jadi, kamu tidak boleh pergi ke laut hari ini. Jika kamu cemas, sesuatu akan terjadi. Dulu ayahku mendengar pendeta tahu yang berkeliaran berkata, apakah kamu masih monster? Apakah kamu monster? Hei kakak kedua, jangan buka panci dan angkat panci. Maksudku, dia tidak punya bukti. Tidak ada yang percaya. Lu Lau apa yang kamu bicarakan? Ini Monyang. Dia tidak pernah berbohong kepada siapapun. Tidak pernah berbohong. Mungkin apa yang dia katakan benar. Baik kakaknya maupun ayahnya tidak percaya. Kamu bahkan lari ke dermaga dan mengatakan sesuatu yang tidak beruntung. Ini terlalu berlebihan. Dengarkan saja aku. Aku bersumpah apa yang aku katakan benar. Ayah, aku percaya padanya. Mari kita dengarkan Monyang. Percaya padanya maka keluarga, kita harus minum angin laut. Yo, dengarkan istrimu sebelum kamu melewati pintu. Hahaha. Anak ini ayah. Aku tidak akan pergi ke laut hari ini. Anak ini. Hei oke. Jangan menunda. Ayo. Terburu-buru sekali. Hei Arbor. Oh ayah, kamu pergi dan bujuk mereka. Enak podo pulanglah. Aku. Hei, kenapa kalian tidak mendengarkan nasihatku? Kalian akan menyesal. Nenek Su. Nenek Su. Hei Monyang. Nenek Su, berhenti mengeringkan udang. Hujan akan segera turun. Cuacanya sangat bagus. Tidak akan hujan. Hei, ini benar. Hujan akan segera turun. Aduh, anak ini ngomong sembarangan. Bagaimana bisa ada hujan? Cuacanya sangat bagus. Kenapa harus hujan? Tidak, haha. Jangan percaya padaku. Hahaha, anak bodoh. Yan Gong. Yang kecil sudah melihat pangeran keempat. Kenapa kamu berjalan seperti ini? Hei. Kaki kecil pangeran keempat sama sekali tidak berguna. Apakah kamu sama dengan kakak kedua? Latihan menjadi gila. Hei, tidak. Bagaimana yang kecil bisa berlatih itu? Berlatih Kian Kundafa. Kecil tidak berani. 4 pangeran kecil akan turun dulu. Oke. Ayo. Hei. HMPH. Hal yang tidak memuaskan ini. Pangeran kedua telah melihat pangeran kedua. Kamu kemana saja? Mengapa kamu kembali? Kaki kecil sakit. Sakit lagi. Hal terkutuk. Aku tidak sabar untuk mematahkan kakimu yang lain. Oh, yang mulia bilang dia akan mati untuk si kecil. Tapi si kecil tidak mengatakannya. Hahaha, si kecil terkutuk. Yang mulia, jangan salahkan dia. Dia sudah cukup menderita.
Jika ingin menyalahkan hanya bisa menyalahkan Beian itu. Orang tua ini benar-benar menjengkelkan. Seorang yang baik di permukaan, tapi diam-diam melawan pangeran ini. Yang mulia jangan marah. Kalau tidak kamu akan gatal lagi. Kalian berdua bajingan. Ketika datang ke penyakit ini, apakah aku akan sangat gatal? Ah 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 ah. Ah 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 ah. Guling. Cepat panggil tabib istana. Saya akan segera memanggil tabib istana. Tabib Chuan. Cepat panggil tabib istana. Tabib Gungun. Guling 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 guling. Datang. Dat-eng. Aku akan memotong lidahnya. Yang mulia cepat. Yang mulia cepat bicara. Tabib istana, saya baru saja kembali dari pelayaran. Menemukan angin tenggara. Itu mengarah ke Pulau Meizo. Saya datang untuk melapor. Seberapa kencang angin ini? Ini kesempatan balas dendam untuk Yang Mulia. IVI berarti. Angin itu surgawi. Yang Mulia pikirkanlah, ini bikin kesalahan kita. Berikan dia lebih banyak kekuatan. Benar. Terlindung oleh angin. Fisherman tua ini hanya bisa menyalahkan Tuhan. Hahaha. Experience Palace sedang mengirim perintah. Ya ampun, gadis ini benar-benar punya pandangan jauh. Hei UPS. Ayah. Mengiang benar-benar bisa melihat langit. Angin memang datang dari arah itu. Beritahu semua orang untuk cepat kembali. Cepat. Aduh, aku benar-benar menyesal sekarang. Seharusnya tidak mengabaikan kata-kata Muliang. Sudah terlambat untuk mengatakan itu sekarang. Ayah, tolong. Aku tidak bisa menahannya lagi. Harus bertahan. Muniang. Kakak Shikuan, Hujan sangat deras, akan sakit. Niang pulang. badai besar sekali. Apa yang mereka lakukan, Adi? Apakah kita kehujanan? Tidak bisa membantu mereka juga. Kakak Selang dan kedua. Kalian baik-baik saja? Tidak apa-apa, bertahan. Kakak kedua. Ayah. Ayah, kalian baik-baik saja? Ayah. Ayah, aku tidak mau datang. Hati-hati. Ini tidak baik. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi pada orang-orang di laut. Ah, ini UPS. Hei, burung kayu. UPS, ayah. Kalian baik-baik saja? Ah, ambil itu. Ayo. Naik.
Cepat putar kuncinya. Hei! Bibi Lu, Bibi dari keluarga Lu. Mama. Bibi Lu, Bibi Lu baik-baik saja. Apa yang kamu teriakkan? Apa yang sebenarnya terjadi? katanya ada sesuatu yang terjadi di laut. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada perahu nelayanmu. Hei, kenapa perempuan bicara begitu sial? Apa yang akan terjadi pada perahu nelayan kita? Bagaimana kamu tahu? Hei, Aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Tapi sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada Luo Erge. Kamu mengutuk keluarga kami. Ah, kamu pergi. Ini omong kosong. Sangat keterlaluan. Apa yang terjadi di laut? Kamu tutup pintu dan duduk di rumah. Ya, kamu bisa melihatnya. Senang mendengarnya. Aku tidak tahu kamu bilang suamiku terluka parah. Apa yang dimaksud dengan hati-an? hei percayalah pada Moniang. Jika kamu tidak belajar dengan baik sejak kecil, kamu akan dibenci. Aku tidak memintanya. Apa yang aku katakan adalah benar. Keluar dari sini. Kamu tidak lagi diterima di rumahku. Mulai sekarang jika kamu berani masuk ke rumahku, aku akan membiarkan anjing menggigit mulutmu. Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Aku serius. Ayo keluar. Tendang dia keluar. Keluar. Keluar, keluar. Ini dia. Keluar. Tidak. Jangan datang lagi. Percayalah pada kami. Lu Jia Erniang. Sial. Ayo kita ambil ramuan dulu. Oke. Bagus. Gadis ini benar-benar luar biasa. Baik dan dermawan. Layak menerima tanggung jawab besar. Apa yang dikatakan Buddha? Mata tajam Daxian. Memberi manfaat kepada rakyat. Jasa tak terbatas. Hei, ini masih kekuatan tak terbatas Bodhisattva. Bagaimana Xiao Xian bisa memiliki dasar latihan yang begitu besar? Tapi Moniang pasti lebih berpengalaman. Pastikan saja. Rasional. Mereka yang mencapai hal besar tanpa melalui kerja keras. Sejak zaman dahulu, ada latihan Daxian. Wanita ini memiliki masa depan cerah. Apakah guru yang ketat menghasilkan murid yang baik? Penghargaan Bodhisattva. Muniang. Hati-hati. Gunungnya licin. Kakak Ishida baru saja hujan. Hati-hati sendiri. Oke kakak Citian. Kakak Citian. Hahaha. Pangeran sedang dalam suasana hati yang lebih baik. Yang mulia silakan duduk. Tanpa disadari hantu membalas dendam untuk yang mulia. Biarkan para penyeram ikan yang malang itu minum badai. Hahaha, itu benar. Dari sekarang aku akan membersihkan mereka perlahan-lahan. Oke. Mereka melumpuhkannya seumur hidup. Aku akan membuat mereka gelisah seumur hidup mereka. Hei hei hei. Kalian berdua melakukan pekerjaan hebat hari ini. Pangeran memberi hadiah. Aduh yang mulia Xie hehehe. Terima kasih yang mulia. UPS. Yang mulia. Kalian pulang. Sakit sekali. Si kecil membunuh satu orang. Jika sakit lagi, si kecil akan membunuh orang lain. Semakin sering sakit, semakin banyak orang mati. Si kecil mendapatkan lebih banyak hadiah. Hahaha bajingan. Apakah kalian berdua mengharapkan saya membuat kesalahan setiap hari? Saya sedang dalam suasana hati yang baik tadi, dan semuanya diacak-acak oleh kalian berdua. Bodoh. Ini salah lagi kalian. Kalian berdua menghukum diri sendiri. Ini. Kamu bodoh. Aduh, kenapa kamu memukul saya? Aduh, kamu memukul saya. Saya memukul kamu. Hei. Jangan lari. Kakak Shen-tian. Ayo duduk. Kakak Shen-tian, apakah kamu baik-baik saja? Ya, Darahnya terciprat. Ah, tunjukkan padaku. berdarah. Oh, seberapa parah lukamu. Tusukan di bahumu. Tolong bersabarlah. Uh. Niang. Lebih baik.
Ayo kembali. Kapalnya hampir di dermaga. Seseorang di kapal terluka. Mo Niang, tunggu aku. Anak sialan. Ini luar biasa. Long Er dipukul untuk ibunya. Tidak bisa membangunkannya. Berhenti menangis. Santai saja. Apa yang bisa dilakukan? Ahaha. Anakku. Bajingan. Hahaha, si burik dipukul oleh tiang batubara. Tidak bisa membangunkannya. Suami. Apa yang bisa kita lakukan? Kauk. Jangan khawatir, jangan menangis, jangan menangis. Jangan khawatir, cepat undang Lang Hong. Aku seharusnya tidak melawan Mo Niang. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Hahaha yang dashuai Apa yang bisa kita lakukan? Bangun. Bagaimana kita bisa melakukan ini? Siapkan air panas. Kakak Jenderal bawa ramuan herbalnya. Cepat pergi. Siapkan air panas dengan cepat. Aku akan pergi. Aku akan pergi. Feng Niang, Oke. kamu sudah berada di perut ibumu selama 4 bulan. Sungguh tidak sia-sia. Ini akan berarti mereka juga menyembuhkan orang. Haha. Aku masih berpikir aku menghabiskan 4 bulan di perut ibuku. Aku rugi. Mengapa begitu? Karena mungkin aku tidak punya kucing selama 4 bulan. Aku akan keluar sebelum kamu. Kemudian kamu memanggilku kakak Mo Niang. Daripada aku memanggilmu kakak sepenuhnya. Kamu masih mengajariku pelajaran. Aku tidak dirugikan. HMPH aku salah. Apa yang kamu salah? Oke. Aku mengikutimu setiap hari seperti ekor kecil. Apakah kamu sekarang? Mereka semua gadis besar. Aku masih berputar di sekitarmu setiap hari. Kamu menggangguku. Aku tidak terganggu. Mereka semua bilang. Bilang apa? Banyak orang di desa tahu. Tidakkah kamu tahu? Mereka bilang kita adalah anak-anak Guanyin. Ya, bagaimana mereka tahu tentang ini? Tahun itu, ibumu dan ibuku pergi ke kuil Guanyin untuk meminta seorang anak. Tidak lama setelah itu, kedua ibu ini hamil. Benarkah? Oke. Ibumu melahirkan setelah hamil 10 bulan. Tapi aku belum lahir selama 14 bulan. Oh. Ada yang bilang ibumu. Hamil dengan monster. Kamu ngomong nggak jelas. Aku nggak akan ngomong lagi. Hei, nggak berani ngomong. Ayo. Hahaha, nggak berani bilang. Jangan berhenti narik. Narik lagi nanti jadi piksi haha. Hei, aku beneran nggak bisa ngomong. Kamu bakal marah. Aku nggak bakal marah. Bilang aja. Ya apa yang aku bilang? Oke. Mereka bilang. Mereka bilang. Ya kamu lahir bodoh. Kamu ngomong nggak jelas, aku nggak peduli. Hei kamu. Kamu bilang gak bakal marah. Hei Meng Niang. Hei Meng Niang. Hahaha. Yang mulia, kamu minum juga. Siapa yang ngasih kalian idiot masuk? Biarkan mereka berguling. Apa yang kalian berdua anjing sembunyi-sembunyi? Kembali ke Yang Mulia. Malam ini dia bilang, cuaca hari ini. Yang Mulia pasti akan menggendakan dan membiarkan kami mencari kebenaran. Aku nggak nyangka Yang Mulia baik-baik saja. Benda sialan. Kamu berharap pangeran ini sakit setiap hari ya? Hei, enggak, hei. Enggak. Ada apa? Ini si kecil berjudi dengan hiu putih bau ini, dia punya banyak hutang judi. Bagaimana dengan hadiah yang diberikan oleh Yang Mulia sudah kalah? Jadi dia berpikir, lihat apakah Yang Mulia sakit? Karena ketika Yang Mulia sakit Anda gatal di seluruh tubuh.
Segera setelah gatal mereka akan mengirim yang kecil untuk membersihkan nelayan. Yang kecil membersihkan nelayan. Anda akan memberi kami uang. Jadi semakin Anda sakit, semakin banyak nelayan yang kami bersihkan. Anda memberi semakin banyak hadiah. Hei UPS. Apakah Anda masih tidak menerima nasib Anda dengan saya? Anda masih berjudi. Anda meminta saya sepanjang hari saya dan Anda. Kalian dua bajingan. Apakah Anda ingin membunuh Pangeran Ben? Hei, tidak. Tidak berani. Kami tidak punya uang untuk belajar dari Yang Mulia. Yang Mulia sudah mari kepada saya Pak kami akan meminta hadiah bukan? Kami hanya berharap Yang Mulia akan berganti beberapa kali lagi. Kalian dua anjing. Saya tahu memberi hadiah setiap hari. Saya akan memenuhi kalian berdua. Sekarang pergi dan bersihkan nelayan itu untuk saya. Lampiaskan pada Pangeran Ben. Hei, baiklah Yang Mulia. Raja Nagatela, memerintahkan. Jangan membalas dendam pada nelayan secara terang-terangan. Laut tidak cukup kasar selama ini. Sulit untuk menutupi bukti. Bayarkan mir kedua idiot. Bagaimana saya bisa membalas dendam pada nelayan? Kalian semakin bodoh dari sebelumnya. Sebenarnya yang saya inginkan adalah membuat gelombang. Bisakah Amei pergi ke laut hari ini? Anda sudah menunggu lama. Tunggu sebentar, biarkan saya melihat. UPS mengapa Anda begitu lambat hari ini? Anda harus melihat lebih dekat. Jangan membuat kesalahan. Saya juga merasa aneh. Sudah seharusnya cuaca hari ini tidak buruk. Anda masih bisa pergi ke laut untuk memancing. Tapi saya tidak tahu apa yang salah. Saya selalu merasa baik. Seperti sedikit sial. Moniang mengatakan sepertinya sial. Mari kita cari yang lain. Hati-hati. Setelah kapal karam terakhir, aku selalu tenang dalam hati. Itu benar-benar gigitan ular. 10 tahun ketakutan pada tali sumur. Setiap kali aku pergi ke laut rasanya seperti mimpi buruk. Air laut, Moniang asin. Apa kamu masih ingin mencobanya? Bisakah aku pergi ke laut hari ini? Bisakah kamu memberikan kata-kata baik untukku? Bagaimana jika itu normal? Kita sudah menangkap setengah keranjang ikan sekarang. Ya. Lihat jam berapa sekarang. Aku tidak bisa bilang. Bagaimanapun cuaca hari ini seharusnya tidak buruk. Meskipun kadang ada angin dan ombak kecil di laut. Tapi kamu masih bisa pergi ke laut untuk memancing. Mengapa kamu tidak menunggu? Aku tidak melihat masalah. Ayo pergi ke laut. Ayo. Ayo. Yang Mulia, lihat jumlah perahu nelayan di laut hari ini. Seberapa kuat pun kita, tidak bisa mengalahkan angin sebenarnya. Bukankah Yang Mulia sudah memberitahu kita? Panggil Jiaing Jiayo dan Bukyan. Mari kita lakukan bersama. Orang buta putih, bau otakmu penuh dengan lem. Berikan mereka bagian dari hadiah Yang Mulia. Jadi apakah kamu masih cukup untuk melunasi utang budiku? Aku tidak menyangka kamu hati Yansha lebih dari sarang tawon. Itu hehehe. Banyak sekali pereu nilaian delot. Jauh terpisah. Pereu nilaian mana yang akan kita serang dulu? Yang di sana. Itu hei. Bagaimana dengan yang ini? Gunakan ini. Hei, ini perahunya. Hei sialan hei. Ayah angin bertiup. Hei, tidak apa-apa. Mo Niang bilang, tidak ada angin hari ini. Cuma gelombang kecil. Xiao Feng gak ganggu kok, gak ganggu. Kakak, ayo kita tebar jaring. Adi, hati-hati. Anginnya kencang nih, Adi. Iya, kenapa anginnya kencang ya? Apa Mo Liang nggak lihat hari ini? Hati-hati.
Gimana hasil bordiran dua kakak ini? Udah hampir selesai bordirnya. Aku lihat dong. Lihat tuh kakak ipar. Gimana bunga yang aku bordir buat sambut musim semi. Wah, bordirannya detil banget. Cantik banget. Nanti siapa yang mau nikah sama Miyazukita? Bener-bener rezeki nomplok. Ah, Tuan datang lagi. Hei kakak ipar. Kamu bilang itu setiap kali, gak bisa bilang yang lain. Bagus deh, ngomongin yang lain aja. Menurutku yang Shengkuan bagus. Itu asap dari kuburan leluhur mereka ya kan? Kakak kamu ngomongin aku ya? Aku bilang kamu, menurutku keluarga Suma Osheng. UPS. Oke. Aku mau kamu berhenti ngomongin kemakmuran. Aku nggak mau tinggal di desa nelayan ini seumur hidup. Aku nggak mau cium bau amis laut setiap hari. HMPH. Oh, kamu bilang kakak pertama dan kakak kedua kita. Kakak ketiga dan kakak keempat udah pada nikah satu persatu. Sekarang giliran Miyazukita. Kakak bantu aku. Monyang. Kamu hati-hati. Adik, gimana bordirannya Aku lihat dong. Jangan berisik. Yo, adik lagi bordir apa? Kenapa aku merasa ada yang gak beres hari ini? Ada apa? Wah, nggak. Ada yang terjadi. Bagaimana itu bisa terjadi? Sesuatu yang besar terjadi. Tolong bantu aku. Ini adalah Dewa angkatan Laut. Ayah hati-hati. Ketiga tolong aku. Hei bos. Kedua dan ketiga. Berhenti ayah berhenti. Hiu putih bau kau buta. Kau memikul di mana? Kau yang memukulku dulu. Hampir membuat kepalaku terbelah. Kau masih berani mengandalkanku. Itu Jenderal Ben. Agar kalian tidak saling bertabrakan. Baiklah bajingan. Tidak itu peri kura-kura. Peri kura-kura berani kau berubah menjadi pangeran kedua. Pangeran kedua mendengus. Putri Duyung berani. Kau berani menggunakan nama pangeran kedua di sini. Melakukan hal-hal yang menyakiti orang tak bersalah. Nah, siapa pangeran kedua itu? Pangeran kedua adalah aset berharga di istana. Putra naga yang terhormat. Bagaimana kau bisa melakukan hal yang melanggar dinasti langit? Aduh, hal buruk. Semuanya diaduk olehnya. Kami dipenuhi mulut dan tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Hiu putih bau. Apa yang bisa dilakukan? Kulihat perak di tanganku terbuang sia-sia. Ayo. Simpanlah. Biarkan jenderal ini pergi ke raja naga bersamamu untuk berunding. Hahaha.
Yang mulia. Para bawahan akan segera tiba, berhasil mengalahkan ikan besar, menjadi berkeping-keping. Hahaha. Berapa banyak dari mereka? Amerika. Mereka mereka. Mereka lah, pulang dan istirahat. Ya mereka masih ingin kami menerima hadiah atas nama mereka. Hei. Membunuh satu dihitung satu. Bahkan jika mereka semua mati, tidak bisa menyelesaikan kebencian di hati pangeranku. Bunuh saja semuanya. Jika bukan karena kura-kura bau itu, kita sudah membunuhnya sejak lama. Ini lagi jenderal kura-kura di bawah orang keempat. Hei. Kamu sibuk hanya untuk menakuti mereka? Tidak. Yang mulia, dia tidak bisa bicara. Hei. Apa yang kamu katakan? Bagaimana kamu bisa bicara? Apakah kamu pergi kepadanya untuk membujuk yang mulia? Tidak, bukan untuk menipu yang mulia, untuk menipu sang putri. Hei. Bah, kamu pasir putih bau. Bagaimana kamu mengatakannya? Yang mulia selalu sakit karena kamu. Dan kamu tahu apa? Apa yang aku cium kamu? Kamu tidak mencium apa-apa. Apa yang kamu lakukan berlutut? Berlutut dan berikan padaku. Kamu ingin hadiah kan? Ya. Hadiah. Yang mulia bisa memberi kita uang jika dia tidak sakit. Sakit dan bayar kita kembali. Jadi kita bisa dapat double. Hehehe, hahaha. Ini tangan yang mulia yang diberikan padamu? Sialan manusia kecil. Kamu. Tidak apa-apa, apakah kamu terluka begitu parah? Aduh, hahaha. Idenya milikmu. Hahaha. Kura-kura tua ini merusak segalanya tentang pangeran ini. Sangat menyebalkan. Aku berharap bisa melepas cangkang kura-kuranya. Basen Kyusai Keki. Oh sayang, yang mulia jangan marah. Selir ini menghibur Anda agar bahagia. Atau Anda geli? Selir untuk Anda. Anda diam. Apa yang terjadi? Siapa yang meminta Anda mengganti masalah lama? Anda UPS. Apa yang masih Anda lakukan? Pergi ambil obat. Obat apa yang Anda inginkan yang mulia? Selir adalah obat Anda. Hahaha. Itu cukup bagus. Anda adalah obat saya. Hahaha. Apakah ini statis? Monyang, mengapa Anda masih belum tidur? Apakah Anda kerasukan hantu atau roh jahat? Maafkan saya. UPS, lihat cermin itu seperti itu. Anda belum mengambil cukup gambar sampai tengah malam. Gadis-gadis semakin tua. Apakah Anda hamil? Hormat itu benar. Terbang keluar. Saya sudah punya firasat buruk hari itu, tapi tidak bersikeras untuk membujuk. Hampir membuat kesalahan besar. Saya sangat hancur. Ya Tuhan. Apakah benar seperti cermin? Apa yang Anda lihat di cermin ini? Bagaimana bisa menjadi laut? Matahari memiliki foton. Ada gelombang di cermin. Apakah ini pertanda buruk? UPS, saya bilang saya tidak melihat dunia lagi. Kami berhenti mengukur iklim. Mengapa saya ikut campur lagi? Tidak peduli apa. UPS tidak peduli apa.
sudah terlambat. Perahu sudah berangkat hari ini. Pulang dengan bayi. Ya, saya lebih baik percaya daripada tidak. Tidak masalah jika Anda memancing lebih sedikit. Putri yang ingin berbuat baik. Terima kasih ayah dan kakak. Terima kasih atas hari ini. Haha cewek. Kerja bagus, hahaha. Terima kasih banyak. Terima kasih telah percaya padaku. Pangeran kedua adalah pendukung kita. Hanya dia yang memiliki kata akhir. Baru setelah itu kamu akan mendapatkan kemuliaan dan kekayaanmu. Tolong juga minta permaisuri untuk mengatakan banyak kata-kata baik di depan Yang Mulia. Kalau tidak setiap kali Yang Mulia marah. Tengan tua menampar kita. Apa itu? Bukan si idiot ini. Maksudku lebih baik tidak pergi kemana-mana. Berpatroli Yaksha. Hei hei hei. Yang Mulia, bagaimana kamu berpatroli di laut? Ada angin kencang yang bertiup dekat Pulau Meiso sekarang. Tidakkah kamu ingin menerima hadiahnya? Hadiah uang sungguhan. Sedikit pemikiran. Aku tidak ingin ini. Tidak. HMPH. Kalau tidak mau cepatlah balas dendam untuk pangeran ini. Pergi sana. Ya cepat-cepat. Hei. Hari ini benar-benar jahat. Mengapa semua perahu ada di sana? Moniang, mengapa kamu naik ke perahuku? Turunlah dari sini. Gadis ini tidak boleh pergi ke laut dengan kapal. Bukankah orang tuamu memberitahumu? Benar-benar. Turun. Lu Jia Arbor, Kak Lu. Aku melihat langit dan mengukur cuaca. Mengetahui bahwa hari ini bukan hanya hujan, akan ada angin kencang dan lebih besar dari badai terakhir. Yang lain mendengarkan saya dan pulang. Kamu terlambat, jadi aku akan menunggumu di sini. Jangan pergi ke laut hari ini. Hahaha, berani sekali kamu melihat langit. Kamu tidak bisa tahu. Mari ikuti aturan lama kita. Kamu bisa mendapatkannya. Budak Arbor, dengarkan aku sekali saja. Kali ini benar. UPS, mari ikuti aturan lama kita. Ayo turun. Ayo turun. Kamu baru saja membuat tulang-tulang tuaku sakit hari ini. Untuk ikannya? Hei, aku ingin. Turun ke sini, turun. Dengarkan aku, Luo Jia Arbor. Kenapa kamu tidak bisa percaya padaku sekali saja? Apa ini oke? Usaha yang kamu tunda berapa hari ini? Aku akan memberikannya padamu. Kamu belum tahu harus minta uang dari siapa. Kembalikan pada kami. Turun saja. Turun. Ayo turun. Turun Arbor. Turun. Arbor, percaya padaku sekali saja. Tidak, anginnya sangat kencang. Ayah. Ayo hujan. Sembunyi. Kenapa tiba-tiba hujan hari ini? Mengejutkan, cepat sembunyi. Cepat sembunyi. Oh sayang. Aduh. Ya Tuhan. Gadis ini benar. Dia akan menjadi jenius. Terima kasih pada Meng Liang Amei. Kalau tidak, kita tidak akan kembali. UPS, lari. Ini. Ayo pergi, mungkin kita akan terjebak di laut sebentar lagi. Masuk ke dalam. Bao Jing. Terima kasih telah menyelamatkan gadis kecil itu. Karena kamu ada di sisiku. Kemudian Moniang. Dari sekarang aku tidak hanya akan memiliki kemampuan. Kamu juga bisa melindungi ayah dan kakakmu dengan percaya diri. Melindungi keluargaku. Oh, terima kasih banyak. Kak Li. Hahaha, ada di rumah. Aduh, ini dia. Cocoklah. Tidak, Moon Lotus. Rebus air panas dan buatkan secangkir teh. Hei, tidak, hei. Tidak haus. Kami di sini untuk mencari Moniang hari ini. Apa yang salah dengan gadis ini? Tidak. Bukan untuk membuat masalah. Ini Jedlin Garden. Kakak hari ini. Kalau bukan karena Moniangmu yang meyakinkan kami dengan keras. Sekarang aku takut kami pergi ke laut, dan aku takut kami tidak akan bisa kembali. Pastikan untuk mengundang Moniang keluar. Kami berterima kasih padanya. Ya, UPS. Ini keberuntunganmu. Ayo. Duduk dan katakan duduk. Ahahaha. Kalian sini duduklah. Kameralah. Ayo duduk. Yang mulia. Kembali begitu cepat. Berapa nilai yang kamu bana? Hei, tidak ada yang terbunuh.
Aku menghabiskan setengah hari di laut dengan hiu putih yang bau. Nelayan-nelayan itu seperti menerima surat. Tidak ada satu perahu pun. Sekarang angin sudah berlalu. Kami kembali bodoh. Tidakkah kamu akan masuk lebih awal? Sekarang nelayan-nelayan itu takut kembali ke Hong Kong. Angin baik yang terbuang. Yang mulia. Kalian berdua bau, tidak memberikan ketenangan sama sekali. Bodoh bau. Tunggu sebentar, aku bodoh bau. Perantara. Katakan yang sebenarnya. Sebelum angin datang, aku sangat khawatir tentangmu. Sekarang sudah baik-baik saja. Kamu benar-benar luar biasa. Bagaimana kamu mengatasinya? Sebenarnya hatiku juga seperti 15 ember kayu mengambil air naik turun. Aku berpikir jika aku mengatakan hal yang salah, reputasi ibuku kecil, keselamatan nelayan sangat penting. Apakah kamu peri hidup? Sungguh peri hidup. Ini bukan Tuhan yang membantuku. Baiklah, biar aku memberitahumu sebuah rahasia. Sebenarnya setiap kali ada bahaya, cermin ini akan memberikan tanda terlebih dahulu. Oke. Benda apa itu? Biarkan aku melihatnya. Ya, ini jelas sebuah cermin. Mengapa disebut benda? Ini adalah misteri cermin. Ketika kamu ingin melihat apakah kamu terhormat, ini hanya sebuah cermin. Tapi kamu harus melihat dengan hati-hati. Siapa yang kamu pikir bisa melihat ke dalamnya? Siapa yang bisa melihat diri mereka sendiri? Tentu saja aku melihat diriku sendiri. Jika kamu lupa dirimu sendiri, kamu tidak melihat dirimu sendiri. Kamu tidak lagi melihat dirimu di cermin, dan berubah menjadi jimat perunggu misterius. Cermin lagi. Jimat perunggu lagi. Aku tidak mengerti. Kamu tidak akan mengerti itu dalam 1 atau 2 hari. Aku butuh waktu lama untuk memahaminya. Benda ini memiliki kekuatan gaib. Dengan siapa? Dia bisa membantu siapapun melakukan sihir. Aku ditakdirkan untuknya. Jadi dia bisa membantuku melakukan sihir. Oh, itu artinya. Cermin ini ada di tanganku. Bukankah ini hanya cermin biasa? Oke. Oke. Apakah kamu ingat gelang ini? HMPH, bisakah ini dilupakan? HMPH. Aku kasih tahu ya, kalung ini bukan kalung biasa. Ini luar biasa. Dia di mana? Apa keindahannya? Rahasia tidak boleh dibongkar. Hei, ini masih masalah buatku, ha? Bagaimana denganmu? Aku adalah sahabat terbaikmu sejak kecil. Itu sebabnya aku bertanya-tanya, mengapa hal baik terjadi padaku? Ya, mungkin siapa yang diam-diam membantumu. Akhirnya aku mengerti. Ini pasti yang Tuhan harapkan dariku. Aku Ibu Lin harus menjalankan kehendak Tuhan, menghilangkan kekhawatiran rakyat meskipun aku mati. Apakah naga raja ingin meneruskan tabib kerajaan? Ai Fei, apakah ini masalah lama? Istana naga ini punya banyak urusan. Tidak bisa dihindari ada rasa sakit. Tabib kerajaan tidak berguna. Menyerah saja pada takdir. Biarkan saja. Kamu adalah peri. Ini milik naga raja Shou dan Tianqi. Bagaimana bisa? Oh selirku. Jangan menghiburku. Meskipun aku adalah naga, tapi tingkat kultivasiku jauh di bawah bodhisattva dan raja sejati. Orang-orang abadi. Bisakah aku melakukannya? Hei, apakah naga raja Jinghe melanggar hukum? Kaisar Giok memerintahkan Wei Zheng untuk dibunuh di tempat. Oh, kita tidak bisa melanggar hukum. Tidak berani melanggar hukum. Benar, meskipun raja ini adalah dewa naga. Tapi kadang juga terpengaruh oleh kevulgaran manusia. Berkutat dengan ketenaran dan kekayaan. Mengumpulkan kroni. Hahaha kadang-kadang. Dan berbohong pada Kaisar Giok hahaha. Hei, bagaimana bisa seperti praktik Bodhisattva Guanyin dan Taishang Laojun? Itu kata-kata para ahli. Hidup seperti mimpi. Dewa nagaku juga adalah mimpi. Hahaha Raja Naga.
Mengapa kamu tiba-tiba merasa seperti ini hari ini? Hei, meskipun aku bisa terbang dan berjalan di awan, tapi perbedaan antara surga dan istana naga kita adalah 108.000 mil. Dibutuhkan banyak sihir untuk bolak-balik dan pergi ke surga. Kamu harus berbicara dengan Kaisar Gyo. Para menteri abadi di sekitar membahas berbagai hal. Hei, aku sangat lelah. Raja Naga sangat sulit. Selain itu tubuh naga tidak nyaman. Ada banyak hal yang bisa Raja Naga serahkan pada putranya untuk mengurusnya untukmu. Cerdas dan mampu. Mana? Dia tidak akan mengecewakanmu. Tidak apa-apa untuk membicarakan Laut Timur. Bisakah dia menghentikan hal-hal besar di surga? Hei, itu disebut salah sebut. Raja ini sudah lama ingin memilih salah satu putranya, mengambil kelasku, memasak di Laut Timur. Aku bisa santai. Raja Naga, siapa yang ingin kamu pilih untuk apa? Hei, lihat aku. Mengerti obat, akan melihat dunia. Akankah ada keterampilan lain di masa depan? Aku harus memahaminya dengan baik. Hanya dengan cara ini kita bisa lebih banyak membantu orang. Hei, apa yang terjadi? Bagaimana dia masih bersinar? Bersinar. Tidak ada bahaya. Bagaimana itu bersinar? Ya, mengapa itu bersinar saat ini? Oh, aku mengerti. Karena aku baru saja mengatakan untuk menggunakan keterampilanku untuk menyelamatkan lebih banyak. Dia mendengar. Dia menggemakan aku. Cermin, aku mengerti. Hei. Dia benar-benar mengerti aku. Cermin ini benar-benar terhubung dengan hatiku. Hati ke hati. Mengerti. Hahaha, bagus. Meskipun raja ini memiliki 9 putra, tapi sampai sekarang, aku masih belum menemukan orang yang memuaskanku. Hahaha, tidak mungkin. Bukankah anakmu kandidat yang paling cocok? Kamu adalah ibu kandung dari anakmu. Aku juga punya seorang putra. Ziai me wrong. Raja bisa mengerti. Tapi raja ini punya 9 putra naga. Aku tidak bisa memihak. Selain itu, pemilihan raja naga harus diputuskan oleh Kaisar Gyo. Jika aku bertindak gegabah, ada risiko melanggar hukum. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Tentang kebijaksanaan, tentang jasa, tentang kekuatan, dia jelas lebih baik dari pangeran lainnya. Hei, raja ini tidak bilang dia buruk. Putraku juga salah satu pangeran yang raja ini kagumi. Selir Nan Ai. Hei, katakan lagi. Dragon mana lagi yang bisa menjadi pilihan Raja Naga? Bos Kyunyu, bagaimana menurutmu? Kyunyu happy rhythm. Suka alat musik. Orang mengukir gambarnya pada Hukin. Disebut Long Tou Hukin. Mocking Wind adalah petualangan. Dunia menyebutnya binatang langkah. Mengukir gambarnya di sudut kuil. Bagaimana mungkin seorang petualang menjadi Raja Naga? Dan Sony? Dia ramah di pernikahan sepanjang hidupnya. Orang mengukir gambarnya pada tempat dupa. Itu juga bukan pilihan Raja Naga. Kita sudah membicarakan beberapa naga. Aku bilang 3 putra naga. Menurutku, Fulau bahkan kurang menjanjikan. Hei, suaranya kasar. Keras seperti guntur. Keahlian lain tidak ada. Dan dia sangat takut pada paus. Bertemu paus? Langsung berteriak. Dunia mengukirnya pada lonceng. Dan ukir tanaman dalam bentuk paus. Buat suaramu keras dan cerah dalam penampilannya. Masih ada lagi. Sisi lain dari 4 tua. Dia adalah salah satu pangeran favorit pangeran.
Tapi dia suka batu giok. Berikan orang. Ukir gambarnya di pintu penjara. Higan baik hati secara alami. Apakah hanya kekurangan manas? Bagaimana dengan kata-kata? Manusia, ukir dia pada cincin pedang, gagang pedang, dan senjata seremonial lainnya. Keduanya berfungsi sebagai pencegah. Itu simbol keberanian Yingluck. Anak saya yang heroik dan berani. Tapi dia kejam dan mudah marah. Suka membunuh. Jika dia mengurus urusan Laut Cina Timur, mungkin kamu akan melanggar hukum berkali-kali. HMPH. Pada saat itu, kamu harus menyalahkan raja ini karena mengirim anakmu ke panggung pembunuhan naga. Oh, Raja Naga siar dia. Selir Ai itu juga pelanggaran langit bagi harem untuk campur tangan dalam pemerintahan. Raja harus mempertimbangkan hal ini sendiri. Selir yang baik tahu. Aku bisa terbang. Ah, bagaimana aku bisa terbang? Dan itu hanya terbang ketika aku tampaknya tidak tidur. Mungkinkah manaku tidak cukup kuat? Ah, aku mendapatkannya lagi. Bodhisattva. Tembaga jimat tadi mengandung sedikit manas elit. Hanya yang paling tercerahkan yang bisa memahami kebenaran. Serap sihir yang kuajarkan. Manas dewa besar luar biasa. Jika Monyang bisa mendapatkan 30%, tidak bisa diremehkan. Bodhisattva dari latihannya tadi. Dia hanya mendapat penghasilan kecil. Jika itu saja yang dia tahu. Tidak peduli seberapa sulit untuk menyublim. Tapi tidak masalah. Karena Xiao Xian telah menetapkan aturan khusus untuk manas.
Jika dia melakukan perbuatan baik dengan manas yang dia dapatkan, setiap kali kamu melakukannya, mananya akan bertambah secara bertahap. Jika kau menggunakannya untuk berbuat jahat, setiap kali kau melakukannya, mananya akan berkurang. Daxian punya niat baik. Dirancang dengan matang. Shie Bodhisattva. Itu dia. Ibu, ayah benar-benar ingin memilih seorang pangeran untuk mengurus urusan Laut Timur. Dengar sendiri oleh ibu. Bisa saja palsu. Ratu merasa Yang Mulia punya peluang menang yang baik. Sulit dikatakan dengarkan nada suara ayahmu. Aku tidak bisa dipisahkan dari Beyan. Apakah Beyan lebih mampu daripada Yang Mulia? Selain itu meskipun saudara-saudara setara, maka kau harus pertimbangkan apakah saudaramu tidak. Tidak ada gunanya. Hanya ayahmu yang mengangguk. Itu yang paling penting. Siapa yang berani menghalangi jalanku, adalah musuhku. Pangeran lawan harus disingkirkan, dan kemudian segera. Yang Mulia maksud. Aku khawatir terlalu berbahaya. Selain itu kalian adalah saudara. Tidak ada racun, tidak ada suami. Pemenang dan pecundang tidak pernah memperhatikan saudara manapun. Persaudaraan? Belum pernah kau dengar? Mari kita berhati-hati. Jika ayah tahu, nyawa kita dalam bahaya. Ban Fei benar. Harus sempurna. Higan masih belum tahu apa maksud ayahmu. Mengabaikan. Menyerang duluan. Dan itu benar. Tapi berhati-hatilah. Itu akan luar biasa. Ingat. Kau harus menunggu sampai ayahmu tidak berada di Donghai. Untuk melakukannya. Hari ini dewa saya. Saya tidak berpikir itu masalah besar. Kalau tidak kita tidak akan menunggu. Mari kita pergi ke laut. Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti? Cuacanya bagus terakhir kali. Dan apa yang terjadi? Burungku juga terluka. Lalu, apa aku melihat Moniang? Bibi berbicara, hehe, aku tidak akan pernah pergi ke laut. Keadaan tak terduga. Keberuntungan dan nasib buruk. Moniang meramalkan situasi tak terduga ini dengan tepat. Siapa yang tidak akan mempercayainya? Siapa yang sial? Taruhannya tinggi. Alasan mengapa pangeran ini memanggilmu keluar. Aku takut bocor. Kalian semua adalah teman dekat pangeran ini. Jangan ceroboh saat ini. Hei Yang Mulia. Kami tahu. Tidak akan berbicara sepatah kata pun lagi. Hei Yang Mulia. Jorde berjanji akan lebih kuat dari mulut Yasha. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Hei Hiu Putih Bau. Mengapa kamu selalu suka menaikkan standar untuk kamu harus lebih tinggi dariku? Oke, aku tidak percaya kalian berdua. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Tidak sulit untuk menyingkirkan Pantai B. Yang sulit adalah kura-kura tua di bawah Pantai B. Jadi kita harus menyingkirkan si tua dulu. Kura-kura. Terlalu merepotkan untuk membaginya menjadi dua kelompok. Kita harus memasak mereka berdua. Hemat masalah. Itu yang kamu katakan tentang ringannya. Hanya kura-kura tua. Hanya beberapa dari kita tidak akan membunuhnya jika diikat bersama. Ditambah BI. Kamu masih ingin merebus mereka berdua. Hati-hati, mereka memasak kita semua dalam satu panci. Kura-kura tua ada di Laut Timur. Mananya tak tertandingi. Yang Mulia dulu bisa membedakan tinggi rendah dengannya. Tapi sejak berlatih Kian Kundafa, setelah menjadi gila, aku takut mananya tidak sebaik dia. Apakah maksudmu Yang Mulia itu sampah? Aku tidak mengatakan dia pecundang. Maksudku Yang Mulia, sekarang dia sudah pergi. Bukankah itu masih sampah ya kan? Ayo kita langsung ke intinya. Cari kesempatan untuk membunuh si kura-kura tua dulu. Pilih waktu lain untuk membunuh Higan, mengerti? Ya. Tapi kita tidak boleh melakukannya di Istana Naga. Banyak ahli yang berkumpul di sana. Jangan bikin ribut di Istana Naga.
Kalian dengarkan instruksiku. Ayo kita berlayar bersama. Yasha dan hiu putih roh The North Face menghalanginya. Jiaing Jiayu Perancis memadamkan. Secara bersamaan membunuh. Si kura-kura tua tidak punya tempat untuk lari. Maaf. Moniang, kenapa kamu baru datang? Maaf membuatmu menunggu. Maaf. Kak, apakah aku bisa pergi ke laut hari ini? Kamu bisa pergi ke laut hari ini. Tidak ada angin atau hujan di laut hari ini. Yaitu akan ada angin kencang di laut barat laut di malam hari. Jangan pergi ke laut barat laut saja. Oke, kamu bilang begitu. Ayah merasa lega. Sejak kamu bisa melihat langit, aku pergi memancing dengan teman-teman. Aku merasa lebih tenang. Baiklah, ayo pergi. Ayo kita pergi ke laut. Oke. Kakak pergi ke laut. Biarkan angin laut meredakan dan kembali. Hati-hati. Aku akan menunggumu kembali. Aku akan menangkap lebih banyak ikan. Agar kamu bisa menebus gembok panjang umur kakak ipar. Pulanglah. Oke. Hantu jenderal. Putri, aku sedang mencari kamu. Menteri tua telah melihat Putri. Aku tidak tahu harus memerintahkan apa. Kamu belum tahu? Oh. Pangeran kedua dan pangeran keempat berada di jalan sihir di selatan. Belajar bela diri. Aku tidak bisa membujukmu. Bagaimana mungkin pangeran keempat menjadi lawan pangeran kedua? Ya, aku khawatir persaingan mereka akan berubah menjadi semangat bertarung. Melukai persahabatan para saudara lagi. Pergi dan bujuk pihak lain. Kalau ada sesuatu yang terjadi, kamu juga bisa membantu. Itu. Kalau tidak pangeran keempat, kita akan merugi. Ayo pergi. Arbor membuat sumpah hari ini. Ya, Raja Naga menghargai wajahnya. Apakah kamu akan pulang dengan hasil yang melimpah hari ini? Ahahaha. Bakso daging yang dibawa Bibi untuk kita. Siang nanti aku akan memberikan bagianku sebagai tanda bakti. Hei, sesuatu yang hanya bisa kamu makan saat malam tahun baru. Kamu anak kecil simpan dan makan sendiri. Ahaha, hatimu. Arbor mengerti. Anak itu dari keluarga yang sedang menjilat pamanmu dari keluarga Lin lagi. Hanya kamu anak bodoh. Seperti sepotong kayu. Tidakkah kamu tahu seperti apa anakmu? Mulutku lebih tebal dari gang perahu. Siapa Moniang? Aku bahkan tidak bisa memikirkannya. Ya. Kurasa dia juga seperti kodok. Ingin makan daging angsa. Hanya bersenandung. Kakak lelaki merah. Ayo. Bekerja lebih keras. Ayah anak itu naksir adik kecil kita. Bagaimana dia bisa cocok dengan Moniang kita seperti itu? Hei! Moniang bukan setan biasa. Ayah tidak peduli dengan urusannya, jadi jangan khawatirkan kamu. Aku tahu cepat-cepat. Bekerja. Pangeran kedua. Hahaha.
Hei Bang Fei. Kamu bilang pangeran kedua dan pangeran keempat sedang bersaing dalam bela diri. Kenapa aku tidak melihat pangeran keempat? Jenderal Kura-Kura. Hari ini, kita tidak di sini untuk belajar bela diri dengan si keempat. Aku ingin bertemu denganmu. Sang pangeran ingin bertemu denganku. Oh, aku mengerti. Mungkinkah kamu menipuku untuk datang ke sini? Jadi ini sudah direncanakan. Hahaha Jenderal Kura-Kura. Ayah bilang kamu bangga pada dirimu sendiri. Mu Longting. Biarkan pangeran ini datang untuk mengambil kepalamu hari ini. Kura-kura kecil merasa tidak adil. Kura-kura kecil bersedia bertemu Raja Naga. Meminta maaf langsung padanya. Kamu tidak perlu bertemu Long Jun. Ayah sama sekali tidak ingin melihatmu. Aku mengerti. Bukan Raja Naga yang tidak bisa menerimaku, tapi pangeran kedua yang tidak bisa menerima pangeran keempat. Lalu menyangkutkanku. Hahaha. Kamu pintar. Tapi, Jenderal Kura-Kura, bagaimanapun juga, kamu tidak akan pernah meninggalkan pulau tak berpenghuni ini hari ini. Jenderal. Apa yang kamu lakukan? Bukankah Myun yang bilang hari ini tidak apa-apa? Adi pergi. Tiuplah sekrupnya cepat. Geraidahu para penjata keluar dari sini. Kembali dan tiaplah sekarang. Cepat sekali. Naikkan layarnya. Kembalikan layarnya. Naikkan. Ayah. Angin dan ombak terlalu besar. Aku tidak tahan lagi. Tahan dulu. Berikan kemudinya padaku. Kamu putar jalannya dulu. Xiao Sue, hati-hati.
Kakak-kakak. Kakak-kakak. Dik, bangun Dik. Ketiga, lihat bagaimana keadaan kakakmu. Kakak. Mo Niang, selamatkan Shen Quan. Aku datang. Shen Quan, Shen Quan. Tidak apa-apa. Terima kasih Mo Niang. Terima kasih Mo Niang. Anak. Ayah. Ayah. Mon yang tidak baik. Angin bertiup kencang. Mon yang. Cepat selamatkan dirimu. Kakak, cepat. Kakak. Mon yang berangin kakak. Mo Niang, Mo Niang. Ayah. Hei, jangan pergi. Mo Niang. Ayah Mo Niang. Dia adalah kakak yang paling mencintaimu. Kamu harus menyelamatkannya. Mon yang. Ibu. Mengapa kamu membangunkanku? Apa yang kamu bicarakan ini? Angin sangat kencang di laut. Aku khawatir ayah dan kakakmu dalam bahaya. Aku baru saja membangunkanku. Tuan Fu. Jangan selamatkan aku. Bibi kamu dalam masalah. Ayah dan kakak dalam kesulitan. Aku baru menyelamatkan ayahku. Aku belum menyelamatkan kakakku. Kamu membangunkanku. Kamu tidur di sana tadi. Bagaimana kamu pergi ke laut untuk menyelamatkan orang? Bagaimana kamu tahu? Setiap kali aku sepertinya tertidur untuk keluar dari tubuh, aku bisa terbang ke laut untuk menyelamatkan orang. Tuhan, jadi aku dalam masalah? Apa yang bisa dilakukan? Apa yang harus aku lakukan dengan Kaniang? Aduh Mon yang. Mon yang jangan menangis. Cari jalan keluar. Ratu Mo.
Yang mulia, aku tidak menyangka kura-kura tua ini begitu kuat. Bagaimana aku bisa membiarkannya melarikan diri? Sialan. Ayo pergi. Sesuatu yang besar akan terjadi. Kakak ipar. Ayo keluar. Adik Master Fu, Master Fu. Hongi kakak, Hongi kakak. Apa yang salah denganmu, Hongi? Kakak, ada apa denganmu? Kakak, Hongi sudah keluar setengah hari dan masih hidup dan baik-baik saja. Kenapa bisa jadi seperti ini, Hongi Hong? Hoi, Kenapa langsung belum datang? Ya, kenapa belum datang? Pergi lihat. Hoi, kamu patahkan panah. Hoi. Hoi, ah kakak, ibu yang menyakitimu. kakak. Kakak, Honging, kamu sudah bangun. Yuiwe. Aku belum kalah. Tebus gembok panjang umur. Aku tidak mau gembok panjang umur. Aku hanya ingin kamu baik-baik saja. Hoi, aku hanya ingin kamu baik. Kakak. Lin keluar untukku. Keluar. Kamu beri aku penjelasan. Keluar, anakku yang malang. Kamu katakan padaku, Kak Lu, apa yang kamu lakukan? Ini bukan hanya keluargamu, Lu. Selusin orang di seluruh desa mati dan pergi ke laut. Apa urusanmu? Aku akan menyelesaikan tagihan dengan Lin Yu. Kamu keluar. Li Yu, apa yang sebenarnya terjadi? Kak Lu, mari kita urus yang hidup dulu. Turut berduka ya. Apa gunanya kamu mengatakan itu sekarang? Apakah anakku tidak bilang tidak ada angin hari ini? Apakah ada angin? Kamu bilang Moer salah baca hari ini. Aku akan ganti rugi ya. badai pamanmu kali ini disebabkan oleh sirene. Kamu benar-benar tahu cara mengatakannya. Benar, itu kreditmu. Kalau ini salah, tekan saja sirenenya. Menurutmu, aku juga akan melihat langit besok. Kamu mau melakukannya atau tidak? Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Kamu iri dengan anak keluarga Lu kami. Lebih dari anak-anak keluarga Linmu. Kamu akan merugikan kami dengan mengubah hukum. Ah! Luago. Monyang tidak menunjukkan langit kepada kita sebelumnya saat melihat cuaca. Tidak ada juga Benkana dan Malapetaka. Jangan salahkan ibu karena angin topan ini. Kamu diam saja, anakmu tidak mati. Tentu saja kamu bisa bicara dingin. Kalau bukan karena keterlambatan setengah jam untuknya melihat dunia. Bisakah kita masih memancing di pantai hari ini? Ah, bisakah kamu masih menemui angin puyuh Shanghai? Ceritakan tentang kakak laki-laki. Bandingkan hatimu dengan hatimu. Li Hong pergi. Lin Wan, dia juga tidak merasa baik. Apakah itu yang kamu katakan? Mudah dikatakan. Bantu pergi. Tolong bantu kami membawa mereka kembali. Ah, kembali. Kembali. Belum selesai. Ayo pergi. Tidak akan berakhir. Ayo pergi.